Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural, saya hormati dan saya banggakan. Selamat pagi di hari Jumat yang hujan rintik-rintik ini. Enak banget ngopi loh di depan rumah sambil nunggu waktu Jumatan tiba di hadapan hujan rintik-rintik. Nikmat sekali dunia ini. Lagi santai saya menemukan dua video respons Gibran dan Kaesang soal pernyataan Ibu Megawati. Tapi kok kayak gitu ya responnya? Bahkan yang lucu itu Kaesang ketika dia melakukan konferensi pers dan ditemui oleh beberapa orang, apakah ada yang menghina presiden lalu ditangkap? Tiba-tiba ada yang menjawab, ada. Langsung bingung itu Kaesang. Lalu ditanya soal Orde Baru, dia menjawab, saya nggak tahu ya, saya nggak ngalami ya. Lambat laun. Terus Gibran ditanya soal Orba. Nanti ya kita masukkan semua masukan, kita tampung. Apa sih? Jawabannya seperti itu. Lambat laun, saya pribadi mendengar jawaban-jawaban seperti ini. Gibran yang super simple dan menurut saya tidak mengedukasi, itu menjengkelkan sekali. Karena dia mau berperan sebagai yang akan memimpin negara ini. Nggak apa-apa menjawab simpel, tapi nyambung gitu loh. Tapi penuh dengan esensi gitu loh. Ini dia ditanya soal Orba, nanti ya semua masukan kita tampung. Silahkan kalian semua yang menilai. Coba kita dengarkan sama-sama nih videonya. Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menjawab soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang menyebut penguasa sekarang bertindak seperti era Orde Baru. Hal tersebut disampaikan di hadapan media yang meminta tanggapan dari putra bungsu Presiden Jokowi itu. Pernyataan Megawati sebelumnya menyinggung soal sosok penguasa baru yang kini mau bertindak seperti zaman Orde Baru. Publik pun banyak mengarahkan tudingan itu kepada Presiden Jokowi, yang saat ini dinilai ingin membangun dinasti politik. Kaesang yang kemudian dimintai tanggapan menjawab jika dirinya tidak terlalu mengerti definisi Orde Baru sebab dirinya tidak besar di era itu. Awalnya Kaesang mempertanyakan siapa penguasa yang dimaksud Megawati tersebut. Ia lalu melemparkan pertanyaan kepada media jika di era ayahnya yang sekarang berkuasa, ketika ada yang menghina presiden baik itu di forum diskusi, apakah terjadi penangkapan? Mestinya ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi ibu udah jengkel, tahu nggak? Kenapa Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Kalau ini saya tanya lagi, balik lagi, teman-teman semua, saya katakan di medsos, ngomong sesuatu menghina Pak Presiden, ditangkap ya? Enggak, maksudnya ditangkap, oke. Oke, ada yang ditangkap ketika menghina terlalu jauh. Tapi apakah sebuah forum diskusi atau apa yang sampai ada orang yang menangkap atau apa yang melakukan seperti itu apakah ada? Enggak. Saya nggak tahu nih, maksudnya definisi seperti Orde Baru itu seperti apa dulu? Gimana? Saya nggak tahu teman-teman di sini jurnalis. Ya, karena saya sendiri kan saya tidak mengalami, karena waktu itu saya masih umurnya kecil, jadi saya nggak mengalami. Terkait pernyataan Bu Megawati bahwa negara seperti Orde Baru gimana? Ya, semua masukan kami tampung. Coba hasilnya dulu ya di jam kerja ya. Atau Pak Sekda ya. Nunggu di sini aja ya. Oke. Coba menurut kalian kalimat-kalimat seperti ini bisa nggak sih merayu simpati publik? Bisa nggak? Bisa nggak? Saya pengen tahu.
Nggak, mestinya kan Kaisang itu belajar, kalaupun kemudian tidak mendapatkan masa zaman Orba. Saya pun tidak ngalami masa Orba, tapi tahu, esensi besarnya tahu. Paham. Dan itu pun kemudian sering banyak orang yang membahasnya. Sebagai ketua umum partai politik, kan mestinya tahu. Belajar, kalaupun kemudian tidak tahu, belajar. Jangan jawabannya, saya nggak ngalami, bagaimana Orba? Apa sih? Hah? Kenapa harus tahu meskipun tidak mengalami kita? Karena malam ya'rifi syarra wa qa'afih. Barang siapa orang yang tidak tahu kejelekan, maka dia akan tiba. Artinya dia akan melakukan kejelekan itu. Masa gak pernah belajar soal Orba? Wes lah. Mungkin ini bagian daripada gimmick untuk menjawab persoalan yang membingungkan. Jawabannya harus seperti apa biar bisa diterima oleh masyarakat. Tapi apakah jawaban seperti itu bisa diterima oleh masyarakat? Bisa merayu publik? Silakan, saya mau tanya kepada kalian sebagai salah satunya publik. Saya bagian daripadanya. Tapi satu kali lagi, saya amati lambat laun menjengkelkan juga. Menerima jawaban-jawaban seperti itu yang sangat tidak esensial. Gibran, itu bukan masukan Pak Cawapres. Nanya, itu nanya. Bukan memberikan masukan, itu nanya. Bagaimana persoalan Orba, kan itu ya. Yang dikaitkan dengan pemerintah hari ini. Itu nanya. Bukan aspirasi. Kok seolah-olah Gibran itu udah seperti presiden ya? Kan itu kan kritikan kepada presiden, kepada pemerintahan saat ini. Lalu ditanya, kok jawabannya kita tampung semua aspirasi? Kita tampung semuanya, kita tampung semua masukan-masukannya. Apa? Hah? Apa sih ini? Ya Rob. Oh, menurut kalian seperti apa? Saya pengen tahu. Gak masuk di kepala saya, gak masuk. Boleh simple, boleh irit kalimat, tetapi harus penuh esensial dan harus nyambung dari pertanyaan itu loh. Misal Pak Jokowi ini ditanya, bagaimana soal kritikan Megawati, persoalan pemerintahan ini seperti zaman Orba. Apa jawaban Pak Jokowi? Saya tidak mau menanggapi. Nah, itu tanggapan Jokowi tidak mau menanggapi. Ya minimal ada poin gitu loh, yang disampaikan itu ada poin. Oh, tidak mau menanggapi. Tinggal silakan tafsirkan oleh publik. Kenapa Pak Jokowi tidak mau menanggapi? Itu tanggapannya tidak mau menanggapi. Kok malah jawabannya kita tampung semuanya masukan-masukan. Otak saya nggak nyampe dengan kemudian menafsirkan kalimat ini supaya nyambung dengan pertanyaan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.